5 hari telah berlalu sejak pemakaman Pangeran Hadiri. Saat itu, Adipati Hadiwijoyo dan rombongannya masih berada di dalam Kalinyamatan. Ibu Suri dan Ratu Pajang juga masih berkenan menemani Ratu Kalinyamat yang sedang berduka. "Kita pulang ke kota raja 2 hari lagi ya, Jeng," kata Ibu Suri kepada Ratu Mas Cempoko yang masih dipanggil dengan nama panggilan kesayangannya. "Baik Kanjeng Ibu," kata Ratu Pajang, dan ia pun segera memberitahukan rencana ibundanya itu kepada suaminya. "Tidak apa-apa nih Mas Ratu," kata Adipati Hadiwijoyo. "Terserah kepada Kanjeng Ibu saja kapan Kanjeng Ibu akan pulang ke kota raja." Ratu Kalinyamat yang sedang berduka beberapa hari telah dihibur dan diajak berbicara oleh Ibu Suri, Ratu Pajang maupun Adipati Hadiwijoyo. Kadang-kadang Ratu Kalinyamat berbincang-bincang dengan Hadiwijoyo. Kemudian sang ratu pun bercerita tentang penyerangan sekelompok orang berkuda yang memakai penutup wajah yang menyebabkan gugurnya Pangeran Hadiri. Malam harinya, beberapa saat setelah hari menjadi gelap, Adipati Hadiwijoyo sedang duduk di pendopo Kalinyamatan dihadap oleh para Nayaka Praja Kadipaten Pajang beserta putra angkatnya yaitu Danang Sutawijoyo. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Jurumertani dan Kau Sutawijoyo, setelah terbunuhnya Pangeran Hadiri, sekarang situasi di Kesultanan Demak semakin tidak menentu. Tidak adanya sultan yang memerintah dapat mengakibatkan timbulnya kekacauan di seluruh wilayah dalam Kesultanan Demak, kata Adipati Hadiwijoyo. "Sekarang, bagaimana pendapat kalian? Kemungkinan apa saja yang kira-kira nanti bisa terjadi di Kesultanan Demak?" tanya sang adipati selanjutnya. Ki Pemanahan pun menggeser duduknya maju sejengkal, dan setelah berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati ia pun kemudian berkata, "Kanjeng Adipati, setelah terbunuhnya Pangeran Hadiri, maka orang yang berhak menjadi Sultan Demak hanya tinggal 2 orang, yaitu Adipati Aryo Penangsang dan juga panjenengan Kanjeng Adipati. Aryo Penangsang pasti juga menginginkan menjadi seorang sultan. Terbukti dengan ia membunuh Pangeran Hadiri yang tidak mempunyai urusan apapun dengannya sendiri," kata Ki Pemanahan. "Kanjeng Adipati, munculnya keris Kiai Setan Kober telah mengakibatkan jatuhnya beberapa korban jiwa. Cepat atau lambat, keris Kiai Setan Kober pasti akan bertamu ke Kadipaten Pajang," kata Ki Penjawi. "Iya Kakang Penjawi, tetapi dengan adanya keris Kiai Carubuk pemberian Kanjeng Sunan Kalijogo, aku pun sudah siap menghadapi keris Kiai Setan Kober. Meskipun Aryo Penangsang sendiri yang akan datang langsung ke Pajang," kata Adipati Hadiwijoyo. "Romo, apakah tidak mungkin kalau prajurit Pajang digerakkan untuk menggempur Jipang?" tanya Sutawijoyo. "Jangan tergesa-gesa menyerang Jipang, Ger. Kita belum tahu prajurit Demak dari berbagai kesatuan yang berjumlah puluhan ribu itu akan berpihak kemana," kata sang adipati, lalu ia pun melanjutkan perkataannya. "Ini penting bagimu, Ger Sutawijoyo. Jangan bertindak tergesa-gesa. Mulai sekarang, kau harus mulai belajar menghitung dengan cermat. Kalau prajurit Demak berada di pihak Jipang, kita tidak akan menang, Ger Sutawijoyo," kata sang adipati. "Injih Romo," jawab Sutawijoyo. "Kanjeng Adipati," kata Ki Jurumertani, "di antara kedua orang yang berhak menjadi sultan,
yaitu Adipati Aryo Penangsang dan Kanjeng Adipati sendiri, siapakah nantinya yang kira-kira akan diangkat menjadi sultan selanjutnya? Aku tidak tahu, Kakang Jurumertani. Para sesepuh, para wali yang dekat dengan keluarga keraton, pendapatnya saling berseberangan. Pendapat Kanjeng Sunan Kudus sudah tidak sejalan lagi dengan pendapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Malam semakin larut. Orang-orang yang berada di pendopo pun terdiam. Mereka sibuk dengan angan-angannya masing-masing. Bagaimanapun, Kanjeng Sunan Kudus pasti akan membela murid sekaligus kemenakannya. Kanjeng Sunan Kudus pasti juga menginginkan Aryo Penangsang menjadi seorang sultan, kata Ki Pemanahan dalam hatinya. Di pendopo, angin berhembus perlahan. Nyala api menggapai ke atas, tetapi tak mampu menerangi seluruh pendopo. Malam menjadi semakin dalam. Suasana pun kini semakin tenang dan hanya suara jangkrik yang terdengar terus-menerus tanpa henti. Adipati Hadiwijoyo yang sedang termenung menghitung langkah-langkah Aryo Penangsang menjadi terkejut ketika di sela-sela suara jangkrik telah terdengar suara burung kedasi yang berbunyi beberapa kali. Burung kedasi, itu suara burung kedasi. Kelihatannya Siwo Kebukanigoro mencariku, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hatinya. Dalam keadaan seperti sekarang, Adipati Hadiwijoyo tidak perlu menyembunyikan pertemuannya dengan uwonya, karena semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang sudah mengenal Ki Kebukanigoro. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Jurumertani dan Kostowijoyo, apakah kalian dengar suara burung kedasi itu? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Ya, memang terdengar suara burung kedasi, Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Hadiwijoyo pun kemudian tersenyum dan berkata, itu adalah suara Siwo Kebukanigoro yang menirukan suara burung kedasi memanggilku. Kakang Pemanahan, saya akan menemui Siwo Kebukanigoro dahulu. Kakang Pemanahan dan Yelengnya silakan berjaga di sini dulu. Jangan meninggalkan pendopo. Nanti kalau Kanjeng Ratu bertanya, jawab saja, aku sedang menemui Siwo Kebukanigoro. Baik, Kanjeng Adipati, saya dan Kakang Jurumertani akan berjaga di pendopo ini. Sedangkan Adi Penjawi dan Danang akan berjaga di ruang dalam, kata Ki Pemanahan. Baik, kalian aku tinggal dulu, kata Adipati Hadiwijoyo. Kemudian ia turun ke bawah berjalan ke arah suara burung kedasi itu. Dengan cepat Adipati Hadiwijoyo berjalan keluar dari regol dalam Kalinyamatan. Kanjeng Adipati, mau pergi kemana? Tanya salah seorang pengawal yang menjaga regol. Di dalam udaranya agak panas. Aku ingin keluar menyejukkan badan sebentar, jawab sang Adipati. Penjaga regol Kalinyamatan tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah Adipati Hadiwijoyo yang terus berjalan ke arah selatan. Adipati Hadiwijoyo masih terus berjalan mengikuti suara burung kedasi. Tetapi dalam suasana di Kesultanan Demak yang sedang carut-marut seperti ini, dia tetap tidak akan kehilangan kewaspadaan. Kelihatannya itu adalah suara burung kedasi siulan dari Siwo Kebukanigoro. Tetapi kalau aku salah duga dan ternyata yang menirukan suara burung kedasi itu adalah Aryo Penangsang atau siapapun juga yang memancingku keluar dari dalam Kalinyamatan, maka aku pun juga sudah siap untuk bertarung, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hatinya, dan ia pun segera mengeterapkan aji lembu sekilan. Keris Kiai Carubuk pemberian Kanjeng Sunan Kalijogo yang selalu dipakainya lalu digeser ke sebelah kiri depan, sehingga tangannya setiap saat dengan cepat bisa meraih hulu kerisnya yang memang dipersiapkan untuk menandingi kalau lawannya menggunakan keris Kiai Setan Kober.
Dengan langkah yang cepat, Adipati Hadiwijoyo yang telah mengeterapkan aji lembu sekilan terus berjalan mengikuti suara burung kedasi yang bergerak ke arah selatan. Meskipun saat itu bulan hanya terlihat sebagian, tetapi masih cukup buat Hadiwijoyo untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di sebuah pertigaan, maka suara burung kedasi pun berbelok. Setelah itu, suara burung itu pun lenyap dan tidak terdengar lagi. Suara burung kedasi itu telah berhenti, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hatinya. Adipati Hadiwijoyo menajamkan penglihatannya. Agak jauh di depan tampak bayangan seorang yang memakai sebuah caping sedang duduk di pinggir sebuah tanah yang agak lapang. Dengan penuh kewaspadaan, Adipati Hadiwijoyo berjalan maju ke depan dan semakin lama semakin dekat dengan orang yang bercaping itu. Bagus Hadiwijoyo, ternyata kau tidak meninggalkan kewaspadaanmu. Sekarang lepaskan aji lembu sekilanmu itu, Ger, kata orang itu. Adipati Hadiwijoyo menarik nafas panjang. Ternyata orang yang bercaping itu adalah uwonya, yaitu Ki Keboganegoro. Maka dengan perlahan-lahan dilepaskannya aji lembu sekilan yang telah mancing dalam dirinya. Duduklah, Ger Hadiwijoyo. Baik, Wo, sahut Hadiwijoyo, dan setelah itu ia segera mencium tangan uwonya, yaitu Ki Keboganegoro. Bagaimana kabar keluargamu di sini, Ger? Tanya uwonya. Atas pangestu Siwo, semuanya dalam keadaan baik. Kanjeng Ratu Pajang dan Sutowijoyo juga ada di sini, Wo, jawab Hadiwijoyo. Ya, apakah kau masih lama berada di dalam Kalinyamatan, Ger? Tanya Keboganegoro. Masih 2 hari lagi, Wo. Saya tidak mengira kalau Siwo bisa sampai menyusulku ke Kalinyamatan, jawab Hadiwijoyo. Ya, aku telah mencarimu ke keraton dan ternyata kau belum pulang, Ger. Maka aku segera menyusulmu ke sini, kata Ki Keboganegoro. Iya, Wo. Ibu Suri menghendaki pulang ke kota raja 2 hari lagi, kata Adipati Pajang itu. Keboganegoro pun mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia berkata, beberapa hari yang lalu, Wenang Wulan menemuiku di Pengging. Ia membawa kabar kalau Pangeran Hadiri telah meninggal dunia diserang oleh sekelompok orang berkuda yang tidak dikenal. Apa pendapatmu, Hadiwijoyo? Tanya Ki Keboganegoro. Mereka para prajurit Jipang, Wo, kata Hadiwijoyo. Tepat. Aku pun juga menduga demikian, Ger. Tetapi dari mana kau mengetahui kalau yang membunuh Pangeran Hadiri adalah prajurit Jipang? Tanya uwonya. Kakang Mbok Ratu Kalinyamat yang kemarin bercerita, Wo. Kakang Mas Pangeran Hadiri terbunuh oleh pemimpin prajurit Jipang yang bernama Anderpati dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Padahal keris itu baru saja dikembalikan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Dan saat ini keadaan Kakang Mbok Ratu Kalinyamat sedang terguncang sekali, Wo. Kakang Mbok sering terlihat menyendiri. Ya, Ratu Kalinyamat pasti dendam sekali terhadap Aryo Penangsang yang telah membunuh kakaknya, yaitu Sunan Prawoto, kemudian membunuh suaminya, yaitu Pangeran Hadiri, kata uwonya. Iya, Wo. Ger, berhati-hatilah apabila kau sedang berhadapan dengan Kanjeng Sunan Kudus. Juga berhati-hatilah saat ini keris Kiai Setan Kober sedang mengincarmu. Iya, Wo. Tetapi kemarin dulu
Kanjeng Sunan Kalijogo juga telah memberikan keris Kiai Carubuk kepadaku untuk menghadapi keris Kiai Setan Kober, kata Adipati Hadiwijoyo. Bagus, Nger. Keris Kiai Carubuk jangan sampai lepas dari tubuhmu. Nger Hadiwijoyo, kedatanganku ke sini adalah untuk memberi pertimbangan apa yang sebaiknya akan kau lakukan dalam beberapa condro ke depan. Karena saat ini calon Sultan Demak hanya tinggal 2 orang. Hanya kau dan Penangsang, Ger, kata Wonya. Iya, Wo. Sekarang, menurutmu apa yang sebaiknya akan kau perbuat, Hadiwijoyo? Tanya Kekepokanigoro. Adipati Hadiwijoyo terdiam sejenak, lalu ia pun menjawab. Saya belum berpikir, Wo. Baru saja tadi saya berbincang-bincang dengan Nayoko Projopajang, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, dan Kakang Jurmertani tentang beberapa kemungkinan dan langkah-langkah apa yang akan saya ambil ke depannya. Malam semakin larut. Kepokanigoro dan Adipati Hadiwijoyo masih berbincang mengenai masa depan Kadipaten Bajang dan mengenai tahta Kesultanan Demak yang saat ini dalam keadaan kosong. Angin bertiup perlahan. Bulan yang hanya terlihat sebagian bersinar berpendar menyinari pepohonan, membentuk bayang-bayang seperti tangan-tangan hantu yang akan menerkam kedua orang laki-laki yang berdarah pengging Witrotio itu. Tetapi kedua orang itu tidak pernah takut kepada bayangan yang akan menerkamnya. Mereka berdua masih terus berbincang dan sesaat kemudian terdengar Kepokanigoro berkata, Ger Hadiwijoyo, kini kau harus bergerak cepat. Jangan sampai kau keduluan utusan Penangsang yang datang ke Pajang memberitahukan bahwa sekarang telah berdiri sebuah kesultanan baru, yaitu Kesultanan Jipang Panolan. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya. Ia mendengarkan semua pertimbangan yang telah diberikan oleh Wonya. Kalau saya mendirikan Kesultanan Pajang, Aryo Penangsang pasti akan marah, Wo. Lalu, kira-kira apa yang akan dilakukannya nanti? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Betul, Ger. Aryo Penangsang pasti akan marah. Tetapi, ia sudah kalah cepat, Hadiwijoyo. Dan apapun yang akan dilakukannya nanti, kau harus siap menghadapinya. Termasuk kalau ia membawa semua prajuritnya untuk menyerang Kesultanan Pajang, kata Wonya. Iya, Wo. Pasukan Sandi Pajang akan saya perkuat lagi, Wo. Bukan hanya pasukan Sandi saja, Ger. Semua pasukan Kesultanan Pajang harus diperkuat, kata Ki Kepokanigoro. Kemudian ia pun melanjutkan pertimbangannya. Dari semua orang di lingkungan keraton, yang paling berperan penting saat ini adalah Ratu Kalinyamat. Karena ia adalah putri dari Sultan Trenggono, dan ini adalah sebuah kesempatan, Ger. Karena Ratu Kalinyamat saat ini sedang dibalut dendam kesumat terhadap Aryo Penangsang. Iya, Wo. Selama Demak belum mempunyai seorang sultan, maka perintah Ratu Kalinyamat akan selalu dipatuhi oleh semua tumenggung maupun prajurit yang ada di Demak, kata Wonya lagi. Iya, Wo. Memang benar, perintah Kakang Mbok Ratu Kalinyamat saat ini memang selalu dipatuhi oleh semua rakyat Demak, kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu ia pun melanjutkan lagi. Wo, bagaimana jika saya berencana pergi ke Ketilangu untuk menemui Kanjeng Sunan Kalijogo, mohon donga pangestu untuk mendirikan Kesultanan Pajang? Ya, bagus, Nger Hadiwijoyo. Kau harus minta restu kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kau tidak boleh melupakan gurumu, Nger,
kata Ki Kebokanigoro memuji pemikiran kemenakannya itu. Iya woh, besok setiba di kota raja, saya akan segera menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo. Suasana menjadi hening, lalu Hadiwijoyo pun melanjutkan pembicaraannya. Tetapi woh, pusaka sifat kandel yang ada di Pajang sekarang hanya cukup untuk sebuah kadipaten woh, bukan untuk sebuah kesultanan Pajang yang besar. Perlahan-lahan Ger Hadiwijoyo, nanti akan kita cari sebuah cara untuk memboyong semua pusaka yang saat ini masih berada di dalam panti pusaka Kesultanan Demak, kata Ki Kebokanigoro. Lalu, apa yang sebaiknya akan saya lakukan setiba di Pajang, Wo? Tanya sang adipati. Secepatnya kau adakan pasewaan. Panggil semua bebau sekadipaten Pajang, lalu di hadapan mereka kau umumkan berdirinya Kesultanan Pajang, kata uonya. Lalu ia pun menambahkan, setelah itu kau kirim juga beberapa orang utusan untuk memberitahukan kepada semua daerah tentang berdirinya Kesultanan Pajang sebagai pengganti Kesultanan Demak yang telah berakhir. Baik, Wo, kata Hadiwijoyo. Daerah Brangwetan dan Brangkulon tidak usah kau beritahu dulu. Pelan-pelan, nanti saja kalau persoalanmu dengan Aryo Penangsang sudah selesai. Baik, Wo. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah nasib para prajurit yang nanti akan diutus untuk memberitahukan berita itu ke Kadipaten Jipang, gumam Hadiwijoyo. Nanti biar aku saja yang pergi menghadap Aryo Penangsang ke Jipang dengan berpakaian seorang prajurit Pajang, Ger, kata uonya sambil tersenyum. Si Wo sendiri yang akan pergi ke Jipang, Wo? Tanya Hadiwijoyo. Iya, Ger, terpaksa. Semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang wajahnya sudah banyak yang dikenal. Terpaksa aku sendiri yang akan pergi ke Jipang. Aryo Penangsang dan Mataun kurang begitu mengenalku. Aku bisa sedikit menyamarkan wajahku dan aku akan menghadap Aryo Penangsang di dalam Kadipaten Jipang pada waktu hari sudah menjadi gelap, kata Kebokanigoro. Baik, Wo. Kalau prajurit biasa memang kasihan. Ia bisa saja menerima akibat dari kemarahan Aryo Penangsang, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya, Ger. Kalau kupikir kembali, jika secara sepihak kau mendirikan Kesultanan Pajang, sebaiknya jangan mengadakan acara pasewaan dulu, Ger. Karena kita belum mengetahui tanggapan dari daerah-daerah yang dulunya berada di dalam kekuasaan Kesultanan Demak, kata Ki Kebokanigoro. Iya, Wo. Pasewaan bisa diadakan nanti kalau keadaan sudah agak tenang, kata Adipati Hadiwijoyo. Ya, nantinya kita harus mengetahui dulu tanggapan dari Ratu Kalinyamat, Patih Wonosalam, dan tanggapan para tumenggung yang menjadi pemimpin kesatuan prajurit di Kesultanan Demak, Ger. Iya, Wo, kata sang adipati. Malam semakin larut, bintang-bintang pun masih berkerlip di angkasa dan kedua orang itu pun masih berbincang selama beberapa saat hingga akhirnya Ki Kebokanigoro berkata, Ger Hadiwijoyo, kelihatannya apa yang aku katakan sudah cukup. Aku telah memberikan beberapa pertimbangan yang bisa kau laksanakan nanti setiba di Pajang, Ger. Iya, Wo. Matur sembah nuwun. Ya, kita berpisah dulu, Ger Hadiwijoyo. Aku akan kembali ke kota raja, kata Ki Kebokanigoro. Hadiwijoyo kemudian mencium tangan uonya itu, lalu mereka pun berpisah. Kebokanigoro berjalan ke arah selatan, sedangkan Hadiwijoyo berjalan mengayunkan langkahnya kembali ke dalam Kalinyamatan.
Pengawal penjaga regol menunduk hormat ke arah Adipati Hadiwijoyo ketika sang adipati berjalan melewati regol masuk ke dalam Kalinyamatan. Ki Pemanahan dan Ki Jurumertani yang sedang berada di pendopo segera berdiri menyongsong kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Demikian juga dengan Ki Penjawi dan Sutowijoyo yang juga telah berdiri lalu berjalan keluar dari ruang dalam menuju ke pendopo. "Bagaimana Kanjeng Adipati?" tanya Ki Pemanahan setelah semuanya duduk berkumpul. "Iya Kakang, suara burung kedasi itu memang Siwo Kebukanigoro," kata Adipati Hadiwijoyo. Keempat orang itu pun terdiam menunggu kalimat selanjutnya dari sang adipati. "Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Jurumertani dan Kongker Sutowijoyo, dengarkan. Tadi Siwo Kebukanigoro memberi sebuah masukan, sebuah langkah penting yang segera akan kita lakukan. Kita secara sepihak akan segera mendirikan sebuah kesultanan yang besar, yaitu Kesultanan Pajang." Lalu Adipati Hadiwijoyo bercerita tentang apa yang dialaminya dan didengarnya ketika bertemu dengan uwonya, yaitu Ki Kebukanigoro. "Kanjeng Adipati," tanya Ki Pemanahan, "ada apa Kakang Pemanahan?" "Menurut Ki Kebukanigoro, setelah kita mengadakan pasewaan dan mengumumkan berdirinya Kesultanan Pajang, lalu kita mengirim utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan hasil pasewaan itu. Tetapi bagaimana kalau nanti para tumenggung tidak setuju dengan berdirinya Kesultanan Pajang yang didirikan sebagai penerus dari Kesultanan Demak yang sudah berakhir?" "Iya Kakang, para tumenggung hanya taat pada Sultan Demak. Tetapi saat ini karena Sultan Demak belum ada, maka mereka hanya menunggu perintah dari Kakang Mbok Ratu Kalinyamat. Nanti kalau perlu, aku sendiri yang akan menghadap kepada Kakang Mbok Ratu Kalinyamat," kata sang adipati. "Mohon maaf Kanjeng Adipati, nanti yang akan diutus untuk memberitahu Kenjipang tidak perlu Ki Kebukanigoro. Cukup salah satu dari Kakang Pemanahan atau saya sendiri," kata Ki Penjawi. "Jangan Kakang, biar saja yang diutus Kenjipang adalah Siwo Kebukanigoro. Karena wajah Kakang Pemanahan ataupun wajah Kakang Penjawi telah dikenal oleh Aryo Penangsang atau Ki Patih Mataun." Ki Pemanahan dan Ki Penjawi terdiam sejenak mendengar perkataan dari Adipati Hadiwijoyo. Mereka berdua kini hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. "Nanti setelah sampai di kota raja, aku akan secepatnya menghadap kepada Kanjeng Sunan Kalijogo," kata sang adipati. "Kanjeng Adipati, pada saat mendirikan Kesultanan Pajang, sebaiknya pelaksanaannya menunggu selesainya akhir berkabung dari Kanjeng Ratu Kalinyamat," kata Ki Pemanahan. "Baik Kakang, sekarang kita istirahat dulu. Nanti setelah kita tiba di Pajang, kita pikirkan lagi. Dan segera kita akan siapkan pasewaan yang diikuti oleh seluruh bebau Kadipaten Pajang." "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Ki Pemanahan. Sesaat kemudian Adipati Hadiwijoyo kemudian berdiri dan berjalan kembali ke kamarnya. Setelah itu di dalam kamarnya Adipati Hadiwijoyo pun kembali bercerita kepada istrinya, yaitu Ratu Mas Cempoko, tentang pertemuannya dengan uwonya, yaitu Ki Kebukanigoro, dan rencananya untuk mendirikan Kesultanan Pajang. "Bagaimana pendapatmu mengenai pertimbangan yang diberikan oleh Siwo Kebukanigoro, Ratu?" tanya sang adipati. "Iya Kanjeng Adipati, semuanya terserah kepada Kanjeng Adipati," jawab Ratu Pajang. "Iya, kau bantu usahaku untuk mendirikan Kesultanan Pajang nih Mas Ratu." "Iya Kanjeng Adipati." Malam semakin dalam. Adipati Hadiwijoyo telah tertidur di samping istrinya, yaitu Ratu Mas Cempoko. Suara burung malam pun
kini telah terdengar beberapa kali di sekitar dalam Kalinyamatan. Udara pun semakin lama menjadi semakin dingin. Ketika fajar telah menyingsing di Brangwetan, semuanya telah terbangun, termasuk ayam jantan dari Pengging yang telah menjadi seorang adipati di Pajang dan sekarang sedang mempunyai sebuah kegayuan untuk menjadi seorang sultan di Pajang. Hari itu, para Nayaka Praja dan prajurit mengawal Ibu Suri bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipergunakan untuk perjalanan kembali ke kota raja besok pagi. Joli Jempono untuk Ibu Suri juga telah dipersiapkan dan dibersihkan. Kuda-kuda telah dirawat dan bekal makanan pun juga telah dipersiapkan. Di pendopo dalam Kalinyamatan, terlihat Ratu Kalinyamat sedang berbicara dengan Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Pajang. Besok pagi, saya akan pulang ke kota raja, Kakang Mbok, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya, Adimas, jawab Ratu Kalinyamat. Besok, setelah saya meninggalkan Kalinyamatan dan kembali ke Pajang, mudah-mudahan Kakang Mbok Ratu bisa lebih tenang berada di dalam Kalinyamatan, kata Adipati Hadiwijoyo selanjutnya. Ratu Kalinyamat tidak menjawab. Ia hanya diam saja, termenung dan membiarkan angan-angannya terbang melayang-layang di angkasa yang luas. Hari itu telah berjalan seperti hari kemarin. Matahari merayap dan jatuh di langit Brangkulon, serta perlahan-lahan memasuki garis di ujung laut, dan gelap pun kini telah menyelimuti bumi Kesultanan Demak yang saat itu belum mempunyai seorang sultan pengganti Sunan Prawoto. Keesokan harinya, rombongan Ibu Suri bersama dengan rombongan Hadiwijoyo telah bersiap-siap untuk pulang. Di pendopo dalam Kalinyamatan, Ibu Suri memeluk anak perempuannya, yaitu Ratu Kalinyamat yang juga telah memeluknya. Aku pulang dulu, Nduk Ratu. Kau yang tabah ya, kata Ibu Suri sambil menangis. Iya, Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat yang juga meneteskan air mata. Setelah itu, Ratu Kalinyamat memeluk adiknya, yaitu Ratu Pajang atau Ratu Mas Cempoko. Setelah selesai berpamitan, semuanya berjalan turun dari pendopo. Ratu Kalinyamat pun kemudian mengantar Ibu Suri naik ke atas Joli Jempono, sedangkan Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Mas Cempoko segera naik ke atas punggung kuda mereka. Para prajurit dan Nayaka Praja semuanya juga naik ke atas punggung kuda. Pemikul tandu pun kini juga sudah mengangkat tandunya, dan setelah semuanya siap, maka sang adipati segera memerintahkan semua orang di dalam rombongan untuk memulai perjalanan menuju ke kota raja. Kaki-kaki kuda pun kini mulai melangkah meninggalkan dalam Kalinyamatan. Dan setelah rombongan keluar dari regol, maka Ratu Kalinyamat pun segera berlari ke kamarnya dan menuntaskan air matanya. Sementara itu, rombongan Ibu Suri telah keluar dari Kalinyamatan dan perjalanan menjadi lambat karena 4 orang prajurit harus berjalan kaki dengan memikul tandu Ibu Suri secara bergantian. Adipati Hadiwijoyo telah memerintahkan kepada seorang prajurit untuk mendahului, melahirkan kudanya ke kota raja, memberitahukan kepada Tumenggung Gajah Birowo tentang kedatangan Ibu Suri siang ini. Meskipun perjalanan agak lambat, rombongan tetap terus berjalan maju. Beberapa sungai kecil telah berhasil mereka seberangi, sedangkan ketika harus menyeberang sungai yang agak lebar, maka mereka pun menggunakan sebuah rakit yang telah ada di penyeberangan. Setelah itu, perlahan-lahan rombongan Ibu Suri masih tetap berjalan ke arah barat daya menuju arah kota Raja Demak. Matahari kini telah berada di puncak langit ketika rombongan Ibu Suri telah sampai di tepi timur Kali Tuntang. Secara bergantian, mereka pun kemudian menyeberang dengan naik rakit yang telah tertambat di pinggir sungai.
beberapa prajurit secara bergantian bertugas mendorong menggunakan beberapa batang bambu sehingga rakit pun dapat dengan cepat bergerak ke seberang. Setelah semuanya menyeberang ke tepi sungai sebelah barat, maka mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa langkah lagi. Tidak berapa lama, rombongan Ibu Suri telah sampai di alun-alun Demak. Lalu mereka pun kemudian berbelok menuju ke keraton, dan di sana telah menunggu Tumenggung Gajah Birowo dan juga Ki Patih Wonosalam yang berdiri menyambut kedatangan Ibu Suri. Setelah mengantar Ibu Suri masuk ke dalam kamarnya, maka Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko dan semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang kembali ke Keraton Kilen untuk beristirahat. Kita beristirahat sehari besok. Lusa, kita akan segera kembali ke Pajang, kata sang Adipati. Keesokan harinya, Adipati Hadiwijoyo bersiap akan menemui gurunya di Gatilangu. Nimas Ratu, pagi ini aku akan pergi ke Gatilangu untuk menemui Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti mungkin aku akan pulang agak sore, kata Adipati Hadiwijoyo yang pamit kepada istrinya. Baik Kanjeng Adipati. Adipati Hadiwijoyo pun kemudian berjalan keluar dari kamar, dan di pendopo telah menunggu Nayaka Praja Kadipaten Pajang, yaitu Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, dan Danang Sutawijaya. Kalian sudah siap? Mari kita berangkat sekarang, kata sang Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kakang Juru Mertani dan Kau Sutawijaya, tolong kalian jaga Kanjeng Ratu selama aku pergi ke Gatilangu, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Juru Mertani. Baik Kakang Juru Mertani, Danang, aku berangkat ke Gatilangu dulu sekarang, kata Adipati Hadiwijoyo. Monggo silakan Kanjeng Adipati. Silakan Romo. Adipati Hadiwijoyo kemudian berjalan turun dari pendopo, diikuti oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Ketika mereka bertiga berjalan melewati keputren, maka dua orang prajurit penjaga keputren segera berdiri dan menunduk hormat kepada Adipati Hadiwijoyo. Adipati Hadiwijoyo pun membalas mengangguk, tetapi tiba-tiba sang Adipati berhenti lalu berjalan menghampiri salah seorang prajurit Wirotamtomo itu. Kau Tumpak? Tanya sang Adipati. Iya Kanjeng Adipati, kata Tumpak, prajurit Wirotamtomo itu. Sekarang kau bertugas di keputren Tumpak? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya Kanjeng Adipati. Adipati Hadiwijoyo pun tersenyum menepuk pundak Tumpak sambil berkata, Tumpak, kau adalah temanku yang paling baik dari dulu sampai sekarang. Tumpak kini pun tersenyum. Terima kasih Kanjeng Adipati. Baik, Tumpak dan kau prajurit, aku akan keluar dulu, kata Adipati Hadiwijoyo kepada kedua orang prajurit itu. Monggo silakan Kanjeng Adipati, kata kedua prajurit itu. Adipati Hadiwijoyo lalu berjalan meninggalkan keputren, berjalan menuju pintu gerbang keraton, diikuti oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Tumpak dan temannya memandang Adipati Hadiwijoyo yang terus berjalan meninggalkan keputren. Kakang Tumpak, Kakang dulu dengan Karebet sama-sama menjadi prajurit. Sekarang Karebet sudah menjadi seorang adipati bernama Adipati Hadiwijoyo. Kenapa Kakang Tumpak masih tetap saja menjadi seorang prajurit? Tanya temannya itu sambil tertawa. Tumpak pun kini juga ikut tertawa dan kemudian ia pun berkata, kenapa aku tidak bisa menjadi seorang adipati? Karena aku tidak mampu menaklukkan seekor macan gembong di hutan Prawoto. Dan Kakang juga tidak mampu menaklukkan seekor buaya raksasa di Sungai Tuntang, kata temannya itu.
bukan hanya itu. Aku juga tidak mampu menaklukkan hati Sekar Kedaton, kata Tumpak sambil tertawa lepas. Jangan lupa Kakang, masih ada satu lagi. Wajah Kakang Tumpak tidak setampan wajah Adipati Hadiwijoyo, kata temannya itu sambil tertawa. Yah, Kanjeng Adipati memang orang yang tampan. Di samping ketampanannya, tidak ada orang yang punya kemampuan olah kanuragan seperti Adipati Hadiwijoyo, kata Tumpak sambil tersenyum, tetapi senyumnya hilang ketika ia kemudian teringat sesuatu. Yang bisa mengimbangi mungkin cuma Adipati Jipang, yaitu Adipati Arya Penangsang. Aku lebih senang kalau nanti yang menjadi Sultan Demak pengganti Sunan Prawoto adalah Adipati Hadiwijoyo daripada Adipati Arya Penangsang yang pemarah itu, kata Tumpak kepada temannya. Tetapi kemudian ia pun melanjutkan lagi. Tapi jangan kau bilang ini kepada siapapun loh. Keduanya kini tertawa lepas. Mereka tertawa sambil memandang ketika orang yang telah berjalan menuju gerbang keraton. Setelah keluar dari pintu gerbang, maka Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ki Pemanahan dan Ki Penjawi berjalan menuju ke arah selatan, dan beberapa saat kemudian mereka pun berbelok ke timur menuju ke Sungai Tuntang. Setelah menyeberangi Sungai Tuntang dengan menggunakan sebuah rakit, beberapa saat kemudian mereka bertiga telah tiba di pesantren Kadilangu. Di belakang regol terlihat ada seorang santri yang sedang mengurus tanaman. Maka Adipati Hadiwijoyo kemudian bergegas mengucapkan salam, dan santri itu pun segera menjawab salamnya. Mari silakan masuk Kanjeng Adipati bersama dengan Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau sedang berada di ruang dalam. Silakan langsung masuk saja ke ruang dalam, kata santri itu. Terima kasih, kata Adipati Hadiwijoyo, dan mereka bertiga kemudian mencuci kakinya, lalu naik ke pendopo dan berjalan menuju ke ruang dalam. Ketika tiba di depan pintu, mereka bertiga mengucap salam dan dijawab oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang sedang berada di ruang dalam. Masuklah Hadiwijoyo, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ki Pemanahan dan Ki Penjawi segera mencium tangan Kanjeng Sunan Kalijogo, lalu mereka pun duduk di hadapan gurunya itu. Bagaimana? Kalian selamat Hadiwijoyo, Pemanahan, Penjawi? Tanya Kanjeng Sunan. Atas pengestu Kanjeng Sunan, kami dalam keadaan selamat, jawab Hadiwijoyo. Kelihatannya ada sesuatu yang penting yang akan kau utarakan Hadiwijoyo, tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya Kanjeng Sunan, kata Adipati Hadiwijoyo, lalu ia pun menceritakan pertemuannya dengan Ki Kebo Ganigoro. Setelah selesai bercerita, maka Adipati Hadiwijoyo pun terdiam. Ia menunggu pertimbangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi, menurut Ki Kebo Ganigoro, kau dianjurkan segera mendirikan Kasultanan Pajang. Begitu, Ger? Tanya Kanjeng Sunan. Betul Kanjeng Sunan. Memang persoalan tahta Demak saat ini agak rumit dan cukup mengkhawatirkan Ger Hadiwijoyo. Kau dan Penangsang sama-sama berhak atas tahta Kasultanan Demak, dan Penangsang pun pasti juga tidak akan mundur. Dan kau juga jangan mundur Hadiwijoyo. Yang aku khawatirkan adalah nanti akan banyak sekali yang menjadi korban akibat perebutan tahta Demak ini, Ger, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti dengan berdirinya Kasultanan Pajang, bukan berarti Penangsang
akan melepaskan nafsunya untuk menjadi seorang sultan di Kesultanan Demak. Dia tetap akan berusaha untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang sultan. Dan ia akan menjadi semakin bernafsu untuk membunuhmu, Nger Hadiwijoyo, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Adipati Hadiwijoyo menarik nafas panjang, kemudian ia pun berkata, "Iya, Kanjeng Sunan. Kelihatannya saya memang dianggap sebagai orang yang akan merintangi keinginannya dan dianggap sebagai pesaing utama untuk menduduki dampar Kencono Kesultanan Demak," kata Adipati Hadiwijoyo.